Jokowi memperpanjang jalan tol, Anies memperpanjang jalan pikiran. Kenapa? Karena bermodal. Pikiran nggak bermodal. Yang sebutkan tadi, alasan kinerja bagusnya tinggi sekali, ya. Kemudian Jakarta lebih rapi, banyak perubahan. Anies orangnya pintar, Anies orangnya ramah, terbukti hasil kerjanya, pembangunan JIS. Jadi JIS ini gaungnya luar biasa juga di mata masyarakat, ini terasa, ya, pembangunan dirasakan oleh masyarakat. Anies orangnya berwibawa, Jakarta menjadi taraf internasional, ya. Jadi mungkin ya efek dari Formula E kemarin, kemudian juga Anies banyak tampil di pentas-pentas internasional. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawan semuanya, Bang Rocky, saya hormati. Pastinya saya di sini, terima kasih Bang Hadi karena diundang, dan ini relawan Alinsan, jadi Aliansi Indonesia untuk Kemenangan Anies Baswedan. Ya tentu kita salah satu relawan dari ada puluhan relawan yang sudah berdiri saat ini. Pertama tentu kami menyampaikan Bang Hadi bahwa ini kami tentu saja ini amunisi ya. Selama ini pastinya kami sudah punya dasar, punya keyakinan, punya survei-survei internal kami sendiri, dan kami punya data untuk itu juga. Tetapi dengan adanya riset yang ICRC ya, ICRC lakukan ini tentu saja bagi kami adalah amunisi baru dan semakin meyakinkan keyakinan kami bahwa kita tidak salah kalau nanti kita memilih Anies Baswedan untuk pemimpin Indonesia. Itu satu. Seandainya hasil ICRC ini negatif, berarti kan ada kerja keras kami lagi ya untuk meyakinkan publik. Tapi survei ini positif dan 73,6% itu puas. Berarti ini satu kesempatan emas kami untuk menyampaikan lagi ke masyarakat luas. Oke, itu satu Bang. Kemudian yang kedua, saya ingin sampaikan kawan-kawan semuanya, berarti semakin yakin kami bahwa Anies memang capable untuk memimpin. Kalau dulu hanya sebut sajalah pencitraan karena orang rindu yang merakyat, rindu yang sederhana dan sebagainya. Tapi hari ini masyarakat jelas merindukan apa yang dirasakan oleh masyarakat. Bukan lagi soal pencitraan dia dekat atau tidak dengan rakyat, tapi apa dong hasilnya. Nah, dengan survei ini membuktikan kita semua bahwa berarti Anies itu capable ya. Rakyat Jakarta itu 30% income-nya dibelanjakan untuk transportasi. 30% loh. Kalau dia berpenghasilan 4 juta, maka 1,2 juta dia dibelanjakan untuk transportasi. Nah, karena itu dia bilang ini mesti kita hemat, rakyatnya harus kita hemat di penghasilan itu. Jadi dengan 3.500 sekarang orang bisa keliling Jakarta. Kalau pulang pergi kan 7.000 kali 30 hari lah dia mau kerja. Jadi kalau kali 30 hari kan 210.000, 1,2 kemudian minus 210.000, kurang lebih ada 1 juta dia bisa saving untuk kehidupan yang lain. Nah ini barangkali mempengaruhi pola berpikir masyarakat. Terima kasih. Kalau pertanyaannya perbandingan antara Jokowi dan Anies, dengan cepat saya ucapkan, Jokowi memperpanjang jalan tol, Anies memperpanjang jalan pikiran. Dan jalan tol mangkrak sekarang. Kenapa? Karena bermodal. Pikiran nggak bermodal. Jadi pasti kita memihak pada mereka yang berpikir itu. Tetapi yang diucapkan tadi Alisan itu jangan dibocorkan ke pers, bahaya. Karena berita baik buat relawan Anies adalah berita buruk buat relawan Jokowi itu. Jadi bersiap-siaplah nanti Anies, sprindik bakal keluar. Karena 76 itu tinggi sekali tuh. Saya ngomong serius. Setiap kali ada potensi seorang jadi presiden di luar restu Presiden Jokowi, petahana, dia pasti akan diupayakan untuk kena sprindik. Pasti itu, taruhan sama saya.
Tetapi persoalannya adalah apa yang ingin kita lakukan supaya masyarakat ini paham bahwa sprindik itu adalah usaha untuk menjegal seseorang yang sudah sedang bertumbuh. Itu poinnya tuh yang tadi disebut. Relawan mesti berani terangkan itu. Sebab begitu sprindik keluar, lebih baik saya bicara itu. Problem kita sekarang, pertanyaannya bukan apakah Anies bisa jadi presiden, apa yang akan menghalangi Anies secara potensial untuk jadi presiden? Apa yang akan menghalangi dia? Survei aja berikutnya. Karena itu yang mesti dihitung sekarang. Jadi potensi Anies akan dihalangi. Kenapa? Karena dia bukan bagian dari perpanjangan kekuasaan Presiden Jokowi itu. Kan itu kan? Logikanya begitu. Lain kalau di negara demokratis terbuka, maka kompetisi bebas. Ini akan dicari cara untuk menjegal seseorang yang punya potensi untuk menjadi leader. Karena yang ada di antara kita sekarang di baliho itu semuanya dealer, bukan leader. Kita mencari leader. Seluruh koalisi itu ada pada Anies, tapi justru karena dia berkualitas, maka dia akan dihalangi. Bisa nangkap ya? Apa namanya? Saya ngomong sebagai I'm speaking as a devil's advocate. Berupaya untuk melihat hal terbalik dari situ. Jadi ini poin pertama dulu ya yang saya mau terangkan. Karena sebetulnya kalau silent operation lebih enak tuh. Tapi kalau begitu dia terbuka, yang sana langsung bilang kita halangi dia tuh. Itu. Dalilnya udah begitu. Sekarang coba kita lihat prestasinya, pasti prestasi. Tadi saya baca berita bagaimana Anies mendalilkan bahwa pajak itu kalau dipasang pajak buat rakyat Jakarta terlalu tinggi, pajak perumahan, maka itu artinya cara kekuasaan untuk mengusir warga negara. Karena ibu kota itu persaingannya adalah antar kapitalis itu. Jadi mereka yang tidak punya akses pada kapitalisme, dia pasti tersingkir dengan pajak itu tuh. Saya anggap itu betul-betul pikiran yang cerdas sekali tuh menunjukkan. Tapi kemudian ada orang yang persoalkan. Kan di mana-mana kita tahu pemerintah yang anti pajak itu adalah kapitalis. Logikanya begitu yang disebut libertarian, neoliberalisme. Di Amerika itu pemerintahan republik itu selalu nggak mau pasang pajak banget, pajak terlalu banyak. Lain dengan Demokrat. Demokrat selalu pajaknya itu akan diucapkan di depan kampanye supaya publik tahu bahwa pajak itu akan dipakai untuk kesejahteraan rakyat. Nah, dalam soal ibu kota, rakyat yang dipajaki itu artinya mengusir mereka dari ibu kota tuh. Beda cara berpikirnya. Seandainya pada waktu itu Anies bisa dipercepat jadi gubernur, saya senang itu. Tapi terlambat, ini cerita tahun akhir 90 tuh. Dan saya tergusur dari Menteng hanya karena keluarga saya nggak bisa bayar pajak gitu. Jadi itu poin dasarnya. Jadi saya mengerti kota ini saya kenal betul tuh. Di mana tempat saya mabok itu ada di Sarinas itu, Green Park tuh. Di mana tempat prostitusi itu ada di semua hotel di sepanjang jalan Gajah Mada segala. Dan orang menganggap bahwa Anies Baswedan berhasil untuk memulihkan kota ini jadi kota metropolis sekaligus kota yang berpikir. Dan itu poin yang bagus. Tapi justru semakin tinggi elektabilitas Anies, semakin tinggi upaya untuk menghalangi dia jadi presiden. Itu paradoksnya begitu tuh. Nah, kita sekarang berupaya untuk lihat tampilan pertama dari Anies Baswedan adalah pemikir. Tampilan kedua adalah bermoral itu. Itu yang sekarang saya lagi pamerkan supaya presiden ke depan itu dipilih bukan berdasarkan elektabilitas tok, tetapi ada dua hal di atas itu yang lebih patut kita perbandingkan. Jadi kalau ditanya menurut Pak Rocky apa syarat jadi presiden? Elektabilitas iya, tadi itu nomor 3. Nomor 1 adalah etikabilitas, etikability. Dia bersih secara moral, tidak pernah tersangkut dengan inspirasi korupsi, bahkan inspirasinya nggak boleh ada di situ. Dia nggak pernah membohongi mak-mak, itu artinya ada kejujuran moral. Yang kedua, setelah dia lolos etikabilitas, kita uji dia secara intelektualitas itu.
Karena pemimpin Indonesia ke depan dia akan bertengkar dengan pemimpin dunia untuk membahas soal environmental, mampu untuk pidato tanpa ngintip-ngintip teks itu atau buka-buka laptop. Kan itu intinya yang kita bayangkan presiden ke depan. Nah, semua itu ada pada kualitas Anies itu. Orang bisa bilang ya apa masa depan itu? Masa depan itu ada pertarungan ide itu. Kemampuan untuk mengucapkan konsep dengan argumen yang kuat. Anies terlatih di situ tuh. Jadi kita lihat sekarang liability Anies justru ada pada likability-nya tuh. Itu ajaib kan. Jadi dia beban dia itu ada pada kesukaan orang yang terlalu tinggi. Itu intinya tuh. Jadi bagi relawan siap-siap untuk menghadapi bulian, oke. Tetapi hal yang lebih dasar dari situ adalah dengan dalil yang kuat ucapkan bahwa politik harus dihasilkan ulang melalui 3 prinsip tadi. Morality, atau pakai istilah yang lebih berrima itu etikabilitas, intelektualitas, baru elektabilitas itu. Jadi bertandinglah di situ tuh. Nah, dalam pertandingan itu Anies pasti berdiri di podium juara 1. Nah, kita melihat itu sebetulnya. Jadi sekali lagi saya ingin melihat satu perkelahian politik yang betul-betul didasarkan pada pertengkaran intelektual. Apalagi 2024 orang nggak akan lihat tadi siapa yang paling sering masuk gorong-gorong, nggak ada itu. Atau siapa yang jadi gampangnya nanti kan ini ada millennials yang mulai masuk di dalam persoalan politik dan tahu bahwa Anies do speak environmental ethics, Anies do speak gender equality, Anies does speak demokrasi itu. Dibandingkan dengan yang lain tuh. Saya mungkin terlalu berlebih, tapi saya kenal perbandingan itu karena saya harus memilih antara mereka yang di Baleho sepanjang Pulau Jawa, Pulau Sumatera itu saya ke Kalimantan itu Baleho, calon capresnya udah di situ gede-gede itu. Mungkinnya gede-gede tapi otaknya nggak kelihatan kan. Karena itu masalah kita tuh. Kita mesti pamerkan calon presiden kita di forum internasional tuh. Dan siapa yang berani berdebat di depan pers internasional? Pertanyaan dalam bahasa Inggris misalnya tuh, apa yang mesti diucapkan di situ? Kemampuan itu mungkin dianggap sebagai itu arogansi, enggak. Bahasa itu dimaksudkan untuk mengefektifkan pesan itu. Jadi Anies terpaksa mesti pakai bahasa dunia tuh. Dan mungkin Ganjar akan terbata-bata untuk ikuti debat itu kan. Tapi nggak ada soal. Ganjar bisa kasih penerjemah. Tetapi kalau konsepnya nggak dihidupkan, ya sama aja pakai bahasa apapun. Kalau konsepnya nggak ada, ya lumpuh aja kan. Nah sekarang bagian terakhir ada suasana hari ini. Orang mulai ragu apakah pemilu bisa jalan apa enggak tuh. Tentu bagi mereka yang ingin Anies jadi presiden menginginkan pemilu jalan. Tapi kita juga harus bersiap ketika anggaran itu nggak tersedia dan kelihatannya nang-nang aja begitu, kita mesti ambil satu langkah penyelamatan tuh. Apa yang akan kita lakukan kalau misalnya akhirnya presiden berhasil untuk membujuk Senayan itu menunda pemilu tuh? Apa akibatnya tuh? Itu berarti akan ada efek yang disebut garuk menggaruk punggung di antara mereka. Nah ini yang justru saya khawatirkan karena seluruh variabel sosial politik ada di depan mata kita. Kita membayangkan pemilu 2024, iya. Waktu kita membayangkan pemilu 2024, kita tidak pernah membayangkan ada Sambo efek. Sehingga berantakan, kan mesti dituntun oleh lembaga pengaman pemilu yaitu kepolisian. Sekarang kepolisian itu mampu nggak kepolisian regain integritasnya di dalam 1 semester ke depan? Mungkin tidak tuh, karena semua semua data itu saling berseliweran dan saling mengintip di antara bintang-bintang itu. Jadi satu paket. Belum lagi kalau kita tambahkan faktor internasional yaitu global politics yang mungkin akan berasap lebih asap perangnya lebih dulu datang ke Indonesia. Apalagi kalau kita lihat, saya habis baca data dari ILO perburuhan dunia yang menunjukkan bahwa anak muda berupaya 15-24 tahun setelah selesai COVID justru yang paling parah masa depannya karena nggak punya pengetahuan, tidak terlatih berbisnis segala macam itu. Jadi kita ada dalam kerentanan itu. Nah kerentanan ini yang mesti kita bayangkan supaya kalau sistem resmi electoral politics itu nggak jalan, kita mesti cari cara lain itu dan
meminta tokoh-tokoh publik untuk melakukan semacam pemilihan umum berdasarkan kapasitas masyarakat sipil kita, bukan melalui KPU. Karena kalau KPU nggak ada duit, kan dengan bulan KPU bilang kita mau bikin nggak ada duit. Dan itu adalah berita baik bagi presiden. Kalau nggak ada duit berarti teruskan aja 3 periode atau perpanjang kepejabatan, kan itu buruk kan. Jadi sekali lagi, kan itu saya bilang tadi, saya akan kampanye lebih awal kalau potensi kekuasaan itu hendak menghalangi Anies dan hendak membatalkan pemilu, maka lebih baik kita lakukan gerakan LBP, Liga Boykot Pemilu. Itu prinsipnya. Dan saya serius lakukan itu. Itu bukan makar, karena itu adalah hak rakyat untuk minta pertanggungjawaban negara. Kenapa isu pemilu itu ditunda-tunda? Yang justru beritanya di mana-mana adalah musyawarah rakyat, musrah. Apa poinnya di situ? Jadi sekali lagi terima kasih ada lembaga riset yang dengan simpel memperlihatkan ini potensi seorang pemimpin. Jadi bagian itu yang saya akan garis bawahi, lalu saya akan ucapkan di mana-mana bahwa oke, undang Anies ke kampus, suruh dia bicara, debat intelektual di situ tuh. Setelah itu kita uji, undang yang lain ke kampus, lakukan hal yang sama, baru kita beritahu bahwa Anies telah lolos intelektualitas. Yang lain, tema lain, kita uji moralitasnya itu, demikian seterusnya. Setelah moralitas lolos, setelah intelektualitas lolos, baru kita katakan kalau begitu dia berhak memperoleh jaminan elektabilitas. Kira-kira itu dasarnya. Terima kasih.